Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Video kali ini cukup menarik ya. Saya di sini bantu teman saya yang mau upgrade PC-nya yang semulanya menggunakan Intel generasi pertama i7 860 dan rencananya dia maunya ke i7 lagi, tapi generasi ketiga yakni i7 3770. Nah, itu kan harus ganti prosesor dan motherboard juga. Terus dia nanya ke saya, bagusnya seperti apa? Dan di sini saya coba saranin aja, daripada ke i7 3770 mending ke Intel generasi yang terbaru. Di sini saya saraninnya i3 10100F aja ya, supaya harganya yang nggak terlalu mahal juga dan mirip-mirip lah ya. Kalau misalkan dia rencananya pakai i7 3770 dengan motherboardnya soket LGA 1155, budget yang dikeluarkan kira-kira 800 sampai 900 ribuan kalau beli ya. Kalau misalkan kita nyari yang second juga, i3 10100F ya dengan motherboardnya H410 lah ya, harganya juga masih ya sama lah 11-12. Kalau kita lihat di e-commerce ada yang jual 1,1 bahkan 1,4 jutaan udah dapat memori RAM 8 GB. Jadi selisihnya kan cuma 400 sampai 500 ribuan. Itu generasinya udah lebih baru, terus memori RAM-nya juga sekalian upgrade ke DDR4 gitu ya. Beda 400 ribu tapi gimana performanya? Nah, ini pertanyaan teman saya kemarin. Wah, apakah nggak turun tuh ya penggunaan penamaannya? Karena kan sebelumnya i7 ya. Terus di sini saya saranin ke i3 gitu kan. Kelihatannya kayak turun dari Core i7 ke Core i3, padahal performanya karena generasinya baru jadi lebih tinggi. Makanya di sini saya akan coba compare ya, sekaligus menjawab pertanyaan atau keraguan teman saya kemarin ya. Akan saya coba compare di beberapa game, di beberapa pengujian benchmark juga antara si Intel Core i7 generasi pertama melawan Intel generasi ke-10 i3-nya. Gimana hasilnya? Kita akan langsung saja ke pengujiannya sekarang. Oke? Let's go. Video kali ini saya akan coba compare Intel Gen 1 Core i7 860 4 core 8 thread yang dirilis tahun 2019 dengan kode name Linfield ya 45 nanometer versus Core i3 Gen 10 nih ya 10100F yang dirilis tahun 2020 sama 4 core 8 thread juga, kode name-nya Comet Lake dan LGA-nya tentunya berbeda. Ini udah LGA 1200. Kita akan lihat seberapa jauh perbedaannya. Oke, let's go. Kita langsung ke pengujian gaming ya. Untuk GPU-nya di sini saya pakai GTX 1660 Super. RAM-nya sama-sama 2x8 GB tapi DDR3 untuk Gen 1-nya dan DDR4 untuk Gen 10-nya ya. Karena kan beda slot memori RAM-nya. Kalau untuk storage sama, di sini saya pakai SSD SATA SU650 yang 256 GB. Untuk power supply-nya juga sama, power supply XPG Pylon yang 550 watt dan untuk coolernya juga sama, pakai stock cooler. Oke, game pertama dari PUBG dulu. Resolusinya kita ratain semua 1080p, presetnya di high. Core i3 10100F terlihat udah berjalan 95%-an. Ini naik turun ya, tergantung si gameplaynya. Dan untuk 1660 Super, si GPU-nya ini juga hampir mendekati loadnya di 85%-an. Game ini sedikit CPU bound karena render di beberapa detail tuh seperti bangunan, rumput, ledakan bom, api itu harus cepat bergantian. Nah, di sini terlihat nih ya, untuk si Core i7 860 ketika ditancapkan 1660 Super juga sama, baru juga loading awal masuk udah lama banget gitu ya. Dan ketika masuk ke game, usage CPU-nya udah 100%-an tuan. Ini kerasa banget ya, ketika ada bangunan baru atau ledakan bom terus keluar api gitu ya, si gamenya tuh langsung nge-freeze. Wah ya karena ya, memang ini butuh render yang dilakukan oleh prosesor gitu ya. Kalau kayak gini ya jadi kewalahan. Jadi ya kurang nyaman kalau main PUBG pakai prosesor si lawas ini ya, walaupun ini Core i7 namanya. Pengujian kedua, saya tes di game Spider-Man Remaster. Nah, game ini tuh nggak terlalu CPU bound, nggak GPU bound juga, jadi masih di tengah-tengah lah ya. Ya sedikit CPU bound, sedikit gitu. Kita akan lihat aja ya, antara Core i7 860 usage-nya udah 90%-an. Tapi untuk usage GPU 1660 Super masih ringan. Bisa jadi ini memang ketahan sama performa si prosesornya.
Walaupun di i3 10100F juga sama, loadnya di 80-90%an saat bergelantungan, tapi usage GPU-nya juga ya berjalan di 90%an juga. Jadi di sini hampir seimbang penggunaan CPU dan GPU-nya. Kalau melihat FPS ya pastinya lebih gede di i3 Gen 10 ya. FPS-nya lebih leluasa gitu. Jarang banget ada nge-lag atau freeze gitu ya. Lancar. Tapi kalau di i7 860 ini juga cukup lancar, cuman sesekali ada nge-freeze aja. Oke, lanjut. Nah, ini game ketiga nih. Ini gamenya tuh lebih berat ke GPU bound. Ya, gimana nih hasilnya? Oke, ini adalah ROTTR ya, Rise of the Tomb Raider, masih sama ya, presetnya di high, terus resolusinya 1080p. Kalian bisa perhatikan di i3 10100F usage-nya tuh rendah ya, 30-40%an aja, dan usage GPU-nya si 1660 Super ini udah mentok aja 99% gitu ya. Bebannya tuh lebih berat ke GPU-nya, bener kan? Nah, untuk i7 860 juga masih kerasa ringan-ringan aja karena beban besarnya ada di GPU ya untuk game ini. Ya walaupun i7 860 ini udah mentok 100% loadnya nih ya, tapi ya masih nyaman aja. Mau main game seharian si ROTTR ini juga oke-oke aja. FPS masih aman lah ya, 60-70 FPS-an masih enak gameplaynya. Walaupun ya sedikit naik turun lah ya, nggak sestabil ketika di i3 Gen 10. Kalau GPU bound seperti ini ya masih enak-enak aja pakai CPU jadul ya, si i7 860-nya, karena kebantu oleh GPU 1660 Super. Nah, di sini juga udah kelihatan ya sedikit perbandingan antara CPU yang jadul dengan CPU yang baru. Kita lanjut, ini pengujian benchmarknya untuk render BMW 27. Si i3 10100F menyelesaikan waktu render 7 menit 34 detik, sedangkan i7 860 ini menyelesaikan waktu render selama 23 menit 43 detik. Hampir 3 kali lipat ya. Oke, kita akan lanjut di Premiere Pro 2019. Ya, pertama si i3 10100F dulu nih. Video yang diedit ini ya video-video yang sering diupload ke YouTube ya, video sekelas IT yang biasa kita pakai untuk tes. Durasi videonya ini 20 menitan dengan file size-nya 1,6 GB. Harus dirender sampai selesai sekitar 22-23 menitan. Ya, ini masih normal lah ya, ditunggunya gitu, masih aman. Lalu untuk i7 860 dengan format file video yang sama memerlukan waktu render sampai selesai ya, butuh waktunya 1 jam 20 menit. Waduh, luar biasa. Ya intinya 1 jam lebih lah ya. Wah, ini berapa kali lipat lamanya gitu ya. Kebayang. Nah ya, di sini terlihat di beberapa pengujian game kalau generasi prosesor itu berpengaruh sekali. Apalagi game yang CPU bound itu kerasa berat banget performanya, seperti di game si PUBG tadi itu ya. Dan hasil yang mutlak ya di sini terlihat dari pengujian render. Waktu lamanya merender video ini sangat bisa jadi pertimbangan kalau mau beli prosesor, dan hasilnya ini ya nggak bisa dibantah. Kalau prosesor dengan generasi terbaru tuh jauh lebih baik, walaupun kelas serinya atau penamaannya lebih rendah seperti Core i7 Gen 1 dengan i3 Gen 10 ya tetap aja lebih unggul i3 Gen 10. Gimana menurut kalian setelah tadi melihat beberapa tes game ya, walaupun nggak banyak tapi di sana sudah menggambarkan betapa jauhnya performa antara Core i7 generasi pertama melawan Core i3 generasi ke-10. Yang pertama, ketika dites game PUBG itu CPU bound, jadi proses render prosesnya tuh harus cepat ya. Ketika ada pergerakan yang cepat atau bangunan yang cepat seperti bom, ledakan itu nge-lag ya karena si prosesornya yang udah nggak kuat. Terus kalau misalkan kita tes di gamenya yang GPU bound seperti si Rise of the Tomb Raider tadi, ya memang itu masih bisa dimainkan lah lancar karena beban si gamenya masuk ke si GPU gitu. Jadi bebannya memang di GPU, si prosesor mungkin kinerjanya hanya sedikit aja. Ya ini memang tergantung gamenya juga. Kalau misalkan pengujian tadi, makanya di 3 pengujian tadi saya tes di game yang CPU bound, terus GPU bound, terus game yang antara CPU dan GPU-nya benar-benar bekerja berbarengan gitu. Nah, kebanyakan untuk game-game yang sekarang, kebanyakan tuh ya si CPU bound ya, seperti The Last of Us tuh ya. Kalau misalkan prosesornya kita kurang kenceng, apalagi ditambah PGA yang VRAM-nya kecil,
itu kurang nyaman aja sih, apalagi resolusinya kita ditinggiin ya. Nah, jadi kita kelihatan banget ya generasi yang pertama ke generasi 10 perbedaannya udah sangat jauh sekali. Apalagi kalau misalkan dilihat dari performa untuk ngerender. Nah, ini udah jelas banget ya. Ngerender video itu perbedaannya bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat mungkin ya. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jadi kalau misalkan kalian mau upgrade PC, kalau kalian benar-benar nggak tahu, mending ya tanya-tanya dulu ke teman, atau mending cari informasi dulu di forum supaya nantinya nggak nyesal belinya ya, nggak salah belinya ya, tetap bisa mendapatkan performa yang terbaik dengan budget yang dikeluarkan. Nah, intinya seperti itulah ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau misalkan bermanfaat ya, coba share aja ke teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.